Novel Kansa karya Cawica episode 22 Butik. Hari-hari pun berlalu dan semakin mendekati hari pernikahan Kansa. Dan saat ini Zidan tengah berada di ruang tamu di kediaman Insa. Dia tengah menunggu Kansa yang sedang bersiap untuk pergi dengannya. Hari ini Zidan ingin membawa Kansa ke sebuah butik gaun pengantin untuk membeli sebuah gaun untuk pernikahannya nanti. Butik yang cukup terkenal di kalangan atas dengan harga yang cukup fantastis. Zidan sendiri yang memilih butik itu untuk pakaian di hari pernikahannya, karena Zidan tahu kualitas dari baju-baju, jas maupun gaun di sana yang sangat bagus. Sudah selesai, kata Zidan yang melihat Kansa sudah berdiri di depannya. Sudah, ayo, kata Kansa sambil melangkah ke arah pintu, ingin segera pergi dari rumah. Loh, aku ingin pamit dulu dengan ayah dan ibumu. Kemana mereka? Kata Zidan yang menahan tangan Kansa. Mereka sedang sibuk, Zidan. Sudahlah, ayo kita pergi. Pasti mereka akan mengerti nanti, kata Kansa sambil memalingkan wajahnya, karena tak ingin Zidan melihat wajah kesalnya saat membahas Insa maupun Hanafi. Apa kau sudah bicara pada mereka bahwa kita akan kemana? Tanya Zidan lagi memastikan. Sudah, ayolah. Nanti kita kesiangan, kata Kansa yang mulai menarik tangan Zidan untuk segera pergi. Baiklah, ayo. Mereka berdua pun pergi keluar dari rumah dan mengendarai mobil Zidan. Mereka hanya pergi berdua tanpa ditemani oleh siapapun. Sementara di atas lantai 2, ternyata Insa mendengar dan melihat tingkah Kansa sebelum meninggalkan rumah. Insa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa dia bisa tiba-tiba berubah 180 derajat begini ya? Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya, ataupun sesuatu kesalahpahaman di antara kami. Aku tak pernah melihat dia dengan tingkah yang tak menghormati orang tua seperti ini. Dia mungkin adalah salah satu kunci kenapa sifat Kansa bisa berubah, kata Insa, pikirannya sambil menerawang lagi, mengingat rekaman CCTV yang dilihatnya dengan Hanafi tempo hari. Hanafi sendiri beberapa hari ini tengah sibuk berada di luar kota karena perjalanan bisnisnya. Dia disibukkan kembali dengan pekerjaannya seperti dulu karena peran Hafsah ditinggalkan dan dia harus kembali menjalani rutinitas yang biasa digantikan oleh Hafsah. Tapi Hanafi tak melupakan begitu saja tentang Kansa. Dia tetap membayar beberapa orang untuk terus menyelidiki anak yang dikandung oleh Kansa. Saat itu juga Insa berangkat ke rumah sakit untuk menemui seseorang yang dimaksud dalam CCTV tersebut. Dia menyuruh Dr. Arya untuk mempertemukan dia dengan wanita yang ada di rekaman tersebut, ingin menanyakan apa hubungan dia dengan Kansa, karena Insa pun tak pernah kenal dengan wanita itu. Dia hanya tahu bahwa wanita itu adalah teman lama Hanafi. Sementara di dalam butik mewah, Kansa tengah mencoba beberapa gaun pengantin berwarna putih dengan berbagai aksen hiasan yang tak sama setiap modelnya. Bagaimana dengan yang ini, Zidan? Kata Kansa sambil berputar-putar di depan cermin, melihat tubuhnya dari berbagai arah. Memakai apapun, kau akan tetap terlihat cantik. Pilihlah manapun yang kau sukai, kata Zidan sambil tersenyum melihat Kansa. Ah, kau ini sama sekali tak membantuku, kata Kansa terlihat kesal menatap Zidan, karena dari tadi Kansa telah mencoba beberapa gaun, tapi Zidan tetap saja tersenyum dan mengatakan perkataan yang sama. Aku kan sudah bilang, kau akan terlihat cantik memakai apapun sayang, kata Zidan lagi dengan tertawa semakin lebar. Ya sudah, aku pilih yang ini saja. Aku rasa semua gaun terlihat indah. Aku sampai bingung ingin memilih yang mana. Dan kau, Zidan, mana jas yang kau pilih? Kata Kansa lagi sambil melihat Zidan sedikit kesal. Tentu saja, aku akan memakai jas yang senada dengan gaunmu. Kau memilih itu, maka aku akan memakai pasangan dari gaun itu. Simpel bukan? Tak perlu khawatir seperti itu, kata Zidan dengan ringannya. Tapi gaun itu akan terlihat sedikit memfokuskan penampilan pada perutmu, yang mungkin terlihat sedikit membesar nanti. Bukankah itu akan menarik perhatian para tamu nantinya? Kata Zoya
yang tiba-tiba saja ada di ruangan yang sama. Zoya? Kata Kansa, sampai terbata karena dia kaget. Zoya yang tiba-tiba saja ada di sana. Iya, ini aku. Menurutku itu kurang cocok untukmu. Pakailah gaun yang sedikit mengembang di bagian bawahnya. Itu akan sedikit menyamarkan perutmu yang membesar nanti, kata Zoya sambil menunjuk beberapa gaun besar yang tergantung di lemari kaca. Loh, Kak Zoya kok tiba-tiba kesini? Kata Zidan yang juga terkaget karena kedatangan Zoya. Iya, tak sengaja aku lewat jalan ini. Papa dan Mama tadi membahas tentang tujuanmu kemari. Jadi aku sekalian mampir untuk melihat mana yang kalian pilih. Mungkin aku bisa sedikit membantu, kata Zoya dengan wajah tersenyum yang terlihat dipaksakan. Pilihlah gaun yang sedikit mengembang di bagian bawahnya. Seperti ini. Ini akan menyamarkan perutmu nanti. Dan ya, sepertinya ini kelihatan cocok untukmu, kata Zoya lagi sambil menunjuk sebuah gaun yang berada di samping Kansa. Baik Zidan maupun Kansa terlihat canggung karena kedatangan Zoya. Karena mereka telah merenggut kebahagiaan yang bahkan sudah ada di depan matanya, dan kabar yang didengar oleh Zidan dan Kansa bahwa Zoya dan Hafsa sebenarnya juga telah memilih sebuah gaun di butik yang sama yang sekarang tengah mereka kunjungi. Tentu itu akan membuat Zoya juga teringat dirinya dan juga Hafsa yang harus rela mengalah demi mereka. Siang itu pun Kansa dibantu oleh Zoya memilih gaun untuk pesta pernikahannya. Zoya sendiri memang banyak membantu dalam pernikahan keduanya kali ini. Meski sangat sulit untuknya menyembunyikan kesedihannya, tapi Zoya tetap bisa membaur dengan mereka. Sebaliknya, dengan Hafsah yang memilih untuk pergi dan tak melihat mereka berdua, karena menurutnya melihat keduanya akan membuat luka hatinya semakin sulit untuk sembuh. Siang itu setelah Zoya pergi lebih dulu dari butik, Zidan dan Kansa meneruskan perjalanannya. Zidan akan membawa Kansa menuju kediamannya yang baru dibeli beberapa bulan yang lalu, hasil dari kerja kerasnya sendiri. Keduanya masuk di daerah perumahan elit yang dipenuhi dengan rumah-rumah mewah berjajar di setiap jalan. Zidan, kenapa kita pergi ke sini? Kata Kansa menatap Zidan heran karena dia belum tahu maksud dari Zidan membawanya kemana. Lihatlah rumah berwarna putih itu. Itu adalah rumah yang akan kita tempati setelah menikah nanti, kata Zidan sambil menunjuk sebuah rumah yang berada tidak jauh dari mereka. Itu rumahmu? Ya, rumah yang baru saja aku beli beberapa bulan yang lalu. Astaga, dia sudah mampu membeli rumah semewah itu. Rupanya aku tak salah jika harus berjodoh dengannya. Itu calon rumah kita nanti, nak, batin Kansa sambil mengerus perutnya lembut. Bersambung.